Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Subeka Nur Hadi, Saudara Pardi dan Saudara Wisnu, mahasiswa pasca sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Reformasi Birokrasi dengan tema politisasi birokrasi. Birokrasi sering dimaknai sebagai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi diakui sebagai motor penggerak pembangunan. Max Weber memandang birokrasi sebagai organisasi yang rasional yang memiliki ciri-ciri khas. Kehidupan birokrasi di Indonesia selalu saja ditandai oleh dominannya aspek politis di bawah komando penguasa negara. Perform birokrasi yang kental dengan aspek-aspek politik melahirkan stigma politisasi birokrasi. Pemerintah Orde Lama menempatkan politik sebagai panglima, namun terbukti gagal dalam membangun perekonomian bangsa. Pemerintah Orde Baru menjadikan ekonomi sebagai panglima. Perekonomian bangsa dapat ditata kembali. Pemerintah Orde Baru menerapkan paradigma pertumbuhan dalam melaksanakan pembangunan. Menurut Harold Ross, ciri utama politisasi birokrasi: 1. Lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. 2. Lembaga politik yang lainnya, parlemen, parpol, kelompok kepentingan, keadaannya lemah, tidak mampu mengontrol kekuatan birokrasi. 3. Masa di luar birokrasi secara politik dan ekonomi pasif. Ada beberapa dampak negatif dari politisasi birokrasi. Yang pertama, menempatkan kader parpol yang sesuai selera menteri jelas mengakibatkan tidak berfungsinya mekanisme promosi jabatan pada jabatan karya yang ada di dalam struktur pemerintahan. Yang kedua, kebijakan politisasi birokrasi dengan sendirinya akan menciptakan rasa antipati dan tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang terutama berasal dari luar partai. Yang ketiga, kebijakan menempatkan orang partai ke dalam jabatan penting di pemerintahan secara tidak langsung tidak mengindahkan bekerjanya prinsip meritokrasi dalam pelaksanaan tugas birokrasi. Yang keempat, trauma politik masa lalu yang menampilkan birokrasi terlalu berkuasa, mau tidak mau harus ditinggalkan. Yang kelima, birokrasi rezim Orde Baru dimanfaatkan untuk memenangkan partai politik tertentu. Keenam, pasca bergulirnya era reformasi, kecenderungan parpol menguasai departemen atau kementerian dan BUMN semakin kuat. Ketujuh, jabatan karir di bawah menteri serta direktur utama BUMN bukanlah sebuah jabatan politis lagi. Kedelapan, memasukkan orang parpol ke dalam struktur departemen atau kementerian dan BUMN membuka peluang bagi terciptanya pengkotakan birokrasi ketika melayani masyarakat. Ada beberapa upaya menghilangkan jejak politisasi birokrasi. Di antaranya yang pertama adalah birokrasi haruslah steril dari orang-orang partai politik. Yang kedua, birokrasi harus mengedepankan prinsip meritokrasi. Yang ketiga, birokrasi harus semakin terpacu di dalam melayani masyarakat, bukanlah masyarakat yang lebih terpacu. Paradigma pertumbuhan adalah 1. Kondisi ekonomi Orde Lama yang porak-poranda. Yang kedua, stabilitas politik tidak menentu.
menjadikan paradigma pertumbuhan sebagai alasan untuk melakukan trilogi pembangunan. Yang ketiga, pemerataan ekonomi ingin dicapai setelah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Weber, birokrasi seharusnya bertindak rasional. Namun di era Orde Baru, birokrasi malah bertindak sebaliknya, yaitu irasional. Ciri-cirinya adalah 1. Birokrasi bekerja bukan melayani masyarakat, namun malah melayani kepentingan para pengusaha dan pemilik modal. Yang kedua, birokrasi berorientasi kepada pelayanan, namun dibelokkan menjadi pengontrol kebijakan-kebijakan negara. Yang ketiga, birokrasi seharusnya netral tetapi berpihak kepada partai politik milik pemerintah. Birokrasi yang netral tidak memihak kepada kepentingan politis parpol merupakan idaman masyarakat di negara-negara modern. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.